Kini kita bakal menyimak informasi seputar PSI, Tribuners. PSI kabarnya bertekad untuk menang besar pada pemilu 2029, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep pun memerintahkan PSI untuk menjadi pionir di Sulteng pada 2029. Dan ia ini mengingatkan agar para kader PSI dapat memperkuat struktur akar rumput sebelum 2029. Kata Kaisang, Tribuners, mereka ini harus lolos verifikasi terlebih dahulu sebelum menjadi peserta pemilu. Jadi dalam kesempatan itu, Kaisang juga turut mengungkapkan harapannya di mana nanti pada 2029 PSI sudah bisa untuk mengusung gubernur sendiri. Selain itu, dia juga meyakini bahwa PSI ini bakal mendapatkan jatah anggota DPR dari Sulteng. Lantas, apa saja strategi Kaisang untuk memenangkan PSI pada 2029? Kaisang kabarnya mengatakan tanpa isi tas, ini maka elektabilitas tinggi menjadi sia-sia dalam kontestasi pemilu. Kaisang pun meminta agar PSI Sulteng ini bisa bekerja keras agar bisa menjadi penyumbang suara dalam pemilu 2029. Lalu terkhusus Sulteng, jika ada masalah dengan isi tas, ini Kaisang menyerahkan persoalan ini kepada Ketua Harian PSI yang mana Ahmad Ali. Kemudian Kaisang mengingatkan agar kader PSI tidak melakukan berbagai gerakan tambahan karena menurutnya arahnya ini bisa kerap berubah ketika sudah sampai di kader tingkat bawah. Nah, Kaisang ini meminta kader PSI untuk menyempurnakan struktur partai di masing-masing daerah. Dirinya tidak mengklaim tidak akan meminta apa-apa sampai tahun 2027. Sementara itu, Ketua Harian PSI Ahmad Ali meminta agar baliho PSI sudah terpasang di semua kecamatan di Sulteng. Ali menjelaskan PSI ini sudah membeli dua mesin cetak untuk memproduksi baliho-baliho ini. Dia memerintahkan agar baliho-baliho ini bisa mulai dimasukkan ke desa-desa dan ia menyampaikan bahwa format baliho ini harus terpampang wajah Kaisang Pangarep, kemudian Presiden ketujuh Joko Widodo dan dirinya selaku Ketua Harian PSI. Dan khusus di Sulteng ini, Ali menyatakan dirinya ini terkenal sehingga wajahnya juga perlu dipampang. Lalu Ali ini membeberkan bahwa sosok Jokowi sangat penting bagi PSI. Dia kembali mengungkit bahwa Jokowi kini merupakan patron Partai Solidaritas Indonesia. Dan Ali berharap dengan Jokowi dijadikan patron PSI, anak-anak muda ini kedepannya bisa untuk melihat politik sebagai harapan. Dan menilik target PSI di pemilu tahun 2029, Kaisang menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum-sebelumnya. Kaisang menekankan jika PSI ingin menjadi partai nasional, maka mereka harus kuat di Indonesia bagian timur. Sebab kata Kaisang, sebuah partai ini tidak bisa hanya menaruh harapan pada satu pulau saja. Dan hal ini disampaikan Kaisang dalam konsolidasi DPW PSI Sulsel di The Rindra Hotel Makassar, Sulsel pada Kamis 20 November 2025. Kedatangan Kaisang dan juga rombongan PSI Pusat ini disambut oleh Sekretaris DPW PSI Sulsel, Indira Mulyasari. Dalam kesempatan ini, Kaisang sekaligus mengumumkan bahwa Makassar dipilih sebagai lokasi Rakornas PSI pada Januari 2026 mendatang. Menurutnya, dipilihnya Makassar sebagai tuan rumah konsolidasi nasional PSI adalah simbol keberanian dan juga komitmen untuk memindahkan pusat energi partai ke wilayah yang selama ini kurang tersentuh oleh perhatian politik nasional. Kaisang juga menitipkan pesan tegas Tribuners kepada seluruh struktur agar mereka memperkuat barisan, kemudian merapikan organisasi, dan menyiapkan diri untuk menyambut konsolidasi nasional dari Partai Solidaritas Indonesia. Nah, berkaitan dengan PSI, sosok Jokowi ini kiranya jadi erat ya dengan partai PSI ini. Terutama seusai Kongres PSI di Surakarta pada bulan Juli lalu. Dilaporkan ada anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi, yang menyebut bahwa rezim pemerintahan sebelumnya atau sebelum Prabowo ini ya, rezim ini jahat. Sebab kata Mori, pemerintah sebelumnya hanya memprioritaskan proyek tanpa melihat efektivitas dari bangunan
dari pembangunan-pembangunan itu, Tribuners. Dan hal ini diungkap oleh Maury Hanafi dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 17 November 2025. Nah, Partai Solidaritas Indonesia ini langsung pasang badan untuk Presiden ke-7 Joko Widodo. Pasalnya ada ini ya, Tribuners memang anggota DPR fraksi Nasdem tadi yang menyebut rezim Jokowi jahat karena banyak bendungan yang tidak berfungsi. Ketua Harian PSI Ahmad Ali mempertanyakan sikap Nasdem yang merupakan partai lamanya ini ya. Ali ini meminta politikus Nasdem untuk lebih banyak belajar lagi. Ali menekankan presiden ini adalah pengambil kebijakan, sedangkan terkait urusan teknis ini tentunya ada di kementerian. Dalam kasus ini Ali mengatakan seusai bendungan selesai dikerjakan, maka akan diikuti pembangunan jaringan tersiernya seperti persawahan. Nah, Ali ini terheran-heran kenapa malah Jokowi yang disebut jahat. Ali mengingatkan bahwa tugas DPR adalah untuk berteriak dan bersuara atas apa yang dikerjakan pemerintah. Dia lantas menyentil Nasdem yang dulu ini sebenarnya juga ikut menyetujui penganggaran proyek ini, tetapi kini malah menyalahkan Jokowi. Maka dari itu, Ali berpesan agar Nasdem tidak perlu berbicara jika perlu mengerti terkait persoalan-persoalan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.